Jadi gini, pertama soal literasi, kita harus menumbuhkan anak-anak kita kebiasaan untuk membaca dan daya tahan membaca, minat baca dan daya baca. Minat baca, daya baca. Minat baca tinggi, baca apa? WA. Minat baca tinggi, baca apa? Baca TikTok. Itu ada minat, begitu bangun tidur langsung buka. Tapi daya baca, ini baca buku segini nih, ini perlu daya baca, tidak hanya minat baca. Nah, di mana, bagaimana melatihnya? Jadi kami ingin nanti Unifitri, kami ingin agar ada pembiasaan bagi anak-anak kita. Dimulainya kapan? Sebelum kelas dimulai, 15 menit baca buku apa saja. Apa saja. Bawa bukunya dari rumah, pilih sendiri bukunya, tapi baca buku apa saja. Dan jangan diharuskan harus baca buku A, B, C. Jangan. Biarkan anak memilih buku yang dia sukai. Lalu dia baca 15 menit. Tapi itu dijadikan sebagai kebiasaan. 15 menit baca setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Bayangkan ketika itu dikerjakan oleh semua anak di Indonesia, maka satu-satu anak-anak kita tiap generasi akan terbiasa untuk membaca. Dan ketika proses itu terjadi, maka kita melakukan apa? Mengajarkan, membiasakan, jadi kebiasaan, jadi budaya membaca. Jadi budaya membaca itu nggak otomatis, ada prosesnya. Itu ingin kita kerjakan. Yang berikutnya, didorong untuk menjadi penulis. Semua penulis pasti pembaca, tapi pembaca belum tentu penulis. Jadi seperti Unifitri ini pasti pembaca. Nggak mungkin dia bisa menulis kalau dia tidak baca. Nah, yang berikutnya adalah kita dorong untuk anak-anak itu mengarang. Mengarang itu menjadi penting sekali. Dan mengarang itu menumbuhkan imajinasi. Jadi pelajaran mengarang, pelajaran untuk menulis, berkarya harus didorong. Nah, berkarya itu macam-macam sekarang. Ada karyanya tulis, ada karyanya video, ada karyanya rekaman lisan. Jadi yang disebut sebagai konten kreator ini hampir semua adalah orang-orang kreatif yang punya imajinasi. Karena itu saya salut kalau lihat ada konten kreator, pasti orang ini punya imajinasi yang dahsyat. Pasti kemampuan untuk membuat sesuatu yang luar biasa. Dimulainya dari mana? Memperluas bacaan, memperluas exposure. Dan ini yang kami ingin dorong ke depan. Sehingga nanti kita punya generasi baru yang punya daya baca, di dalamnya ada minat baca, dan lebih jauh lagi generasi yang bisa menulis, bisa berkarya, karya-karya tulis yang nanti akan bisa memunculkan gagasan pikiran mereka. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal kelas A, gini, kelompok yang menengah. Kita punya program untuk bansos, kita punya program macam-macam untuk yang di bawah, tapi yang di tengah terlupakan. Sebagai contoh salah satu yang mau kita kerjakan, menyiapkan KPR untuk semua. Siapa yang paling kesulitan dapat rumah sekarang ini? Kelompok yang di tengah. Apalagi yang kerjanya informal, mereka kesulitan sekali untuk bisa mendapatkan KPR. Jadi kita ingin buat regulasi-regulasi yang memudahkan bagi kelompok yang di tengah untuk dapat akses pendanaan bagi perumahan. Yang kedua, biaya pendidikan. Ketika masuk pendidikan tinggi, bagi mahasiswa berlatar belakang keluarga prasejahtera ada programnya. Yang sudah sejahtera mampu untuk membiayai. Tapi yang di tengah ini, wah itu paling sulit di universitas. Karena dia selalu kesulitan dalam universitas untuk membiayai. Betul tidak? Mau daftar program bantuan dibilang Anda makmur. Betul kan? Mau minta keringanan dibilang Anda kaya, sementara kemampuannya tidak ada untuk bisa membiayai. Itulah sebabnya mengapa pendidikan tinggi kita akan buat agar tanggung jawab negara dalam biaya lebih tinggi daripada tanggung jawab keluarga. Saya kasih contoh nih. Zaman saya kuliah dulu, ini dulu tapi biayanya itu 1 juta per siswa. Saya bayar SPP 97.000. Artinya apa? 10% ditanggung keluarga, 90% ditanggung oleh negara. Tapi hari ini seakan terbalik. Seakan keluarga yang harus menanggung seluruh biaya, negara menjadi nanggung sedikit. Ini harus diubah. Dan perubahan artinya memberikan akses yang setara bagi pendidikan kita. Itu kira-kira contohnya. Gitu ya, Unifitri?